Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 18 September 2020. Kita mendengar kisah dalam Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling menyebarkan kabar baik. Dia ditemani oleh 12 muridnya. Ada juga perempuan bernama Maria yang biasa disebut Magdalena, yang darinya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau Anda masih ingat bacaan Injil kemarin tentang seorang perempuan yang datang menemui Yesus bersimpuh di kakinya, perempuan itu tidak diberi nama, tapi ada penafsir yang mengatakan dia adalah Maria Magdalena. Nah, hari ini Injil memberi nama kepada perempuan itu, Maria Magdalena, yang daripadanya Yesus pernah mengusir 7 roh jahat yang ada dalam dirinya. Nah, apakah perempuan yang kemarin datang kepada Yesus dengan yang sekarang itu sama orangnya? Sama seperti sikap saya kemarin, saya tidak mau berspekulasi. Lebih baik kita ikut yang ada di sini. Perempuan yang disebut dalam Injil hari ini, Maria Magdalena, yang dulu Yesus pernah mengusir roh jahat dari dalam dirinya. Dan cerita ini tidak menjadi pokok bahasan saya hari ini. Saya ingin membahas lebih jauh tentang mengabarkan kegembiraan, membagikan kabar baik. Yesus berkeliling bersama 12 muridnya, juga dengan orang-orang lain, termasuk Maria Magdalena ini, setia mengikuti Yesus untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberitakan kegembiraan besar kepada dunia, mewartakan Injil, keliling kemana-mana ke seluruh dunia. Saudari dan saudara yang terkasih, siapakah yang memiliki tugas mewartakan Injil? Siapakah yang memiliki tanggung jawab memberitakan kabar baik kepada seluruh dunia? Apakah hanya para imam? Apakah hanya para pastor? Apakah hanya para misionaris? Apakah hanya para pengkhotbah? Apakah hanya para biarawan-biarawati? Tidak, saudari dan saudara terkasih. Setiap kita yang mengaku diri pengikut Yesus,
sejatinya kita memiliki tugas dan tanggung jawab untuk juga mewartakan Injil. Mungkin kita bisa berdalih, aduh, saya sibuk sekali, nggak sempat. Atau kita bisa beralasan, aduh, saya nggak pandai bicara. Bagaimana mungkin saya mewartakan Injil kalau saya tidak pandai berbicara? Atau, aduh, saya sudah tua. Atau, aduh, saya masih muda. Atau, banyaklah alasan itu. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sebenarnya mewartakan Injil yang paling baik adalah melalui kesaksian hidup kita. Melalui teladan hidup kita. Pertama-tama bukan melalui khotbah-khotbah, tetapi melalui teladan hidup kita. Kemarin ada video seorang anak kecil membagikan tips. Anak kecil ini berkata kepada kita atau kepada pemirsanya itu begini. Latihan itu akan membuat sesuatu yang kita latih menjadi hebat. Seorang pemain sepak bola yang hebat itu karena dia setiap hari berlatih. Maka latihan itu membuat sesuatu yang kita latih, kita akan menjadi hebat di situ. Kalau setiap hari berlatih menendang bola, dia akan menjadi penendang bola yang hebat. Kalau setiap hari dia berlatih tenis meja, dia akan menjadi pemain tenis meja yang hebat. Kalau dia setiap hari berlatih bermain musik, suatu saat dia akan mahir di bidang musik. Artinya, latihan itu membuat seseorang pada akhirnya menjadi mahir, pandai di bidang yang dia latih. Nah, lalu si anak ini melanjutkan, kalau kita setiap hari berlatih marah, apa saja kita marahi, kita akan menjadi ahli dalam bidang marah. Bahkan ketika orang lain tidak menemukan alasan untuk menjadi marah, dia bisa menemukan alasan untuk marah. Kenapa? Karena dia ahli di bidang itu. Karena setiap hari dia latihan marah. Kalau dia setiap hari latihan khawatir, setiap hal akan membuat dia khawatir. Dia akan menjadi ahli di bidang khawatir. Hal kecil pun bisa membuat dia khawatir. Bahkan ketika setiap orang tidak menemukan alasan untuk khawatir, dia bisa. Kalau kita setiap hari berlatih komplain, kita akan ahli dalam bidang komplain. Bahkan ketika setiap orang tidak menemukan alasan untuk komplain, kita bisa menemukannya karena kita ahli dalam bidang komplain. Sebaliknya, kalau kita berlatih berterima kasih, kita berlatih bersyukur, kita berlatih sabar, untuk apapun kita akan menemukan alasan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk sabar. Kalau kita setiap hari berlatih gembira, untuk apapun kita akan menemukan alasan untuk gembira, karena kita ahli dalam bidang gembira. Demikian juga dengan mewartakan Injil. Kalau hidup kita penuh syukur, kalau hidup kita dilandasi oleh sabda Tuhan, oleh hukum Tuhan, kalau setiap hari hidup kita dilandasi keinginan untuk bisa mengikuti Tuhan dengan lebih baik, maka kita akan menjadi ahli di bidang ini. Ketika orang lain tidak menemukan alasan untuk berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur atas karunia-Nya, kita bisa menemukan selalu alasan untuk terus memuji Tuhan, untuk bersyukur atas setiap karunia yang kita terima dari Dia. Inilah pewartaan yang sejati, hidup kita sendiri. Maka mari kita latih. Kita latih diri kita untuk menjadi pewarta Injil. Mari kita latih diri kita untuk menjadi seorang saksi iman dalam hidup sehari-hari. Dengan belajar mengucap syukur, dengan belajar selalu hidup
dari sabda Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan menjadi ahli di bidang itu. Dan hidup kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Disitulah kita telah mewartakan kabar gembira. Disitulah kita telah mewartakan Injil. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.